Nah, kemudian berbicara bagaimana terkait dengan DFD yang sering terjadi, yaitu kesalahan dalam pembangunan sebuah DFD. Jadi ada istilahnya black hole dan miracle. Nah, berbicara black hole itu apa? Proses mempunyai input tetapi tidak memiliki output. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini, pada saat ini ada input, masukan, gitu ya. Kemudian ini ada input, ada masukan. Kemudian ini ada input, tapi dia tidak ada keluaran, seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan black hole, seperti itu. Itu tidak boleh. Kemudian miracle. Nah, ini misalnya tiba-tiba ada keluaran, gitu ya, ada keluaran tapi tidak ada inputan. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Ini dinamakan miracle. Menghasilkan output tetapi tidak menerima input seperti itu. Nah, ini dihindari karena ini kesalahan dalam penggambaran sebuah DFD. Kemudian bagaimana kalau berbicara tentang interaksi komponen? Nah, memungkinkan ada beberapa alur A. Jadi dari proses itu ke entitas itu bisa memberikan misalnya rekap data, nota atau apapun itu. Nah, ke data store tentunya menyimpan data. Sebaliknya, proses juga bisa mendapatkan data dari entitas atau mengambil data dari sebuah tabel atau penyimpanan. Proses ke proses boleh asalkan di sini tentunya nanti ada inputan dan penyimpanan dari yang lain gitu ya. Biasanya yang seperti proses C ini adalah proses update gitu ya. Ini contoh untuk diagram konteks. Nah, berbicaranya next kita masuk ke entity relationship diagram. Ini nanti akan Anda pelajari di perancangan basis data terkait dengan bagaimana penggambaran IRD. Ini atribut, ini entitas, ini relasi, seperti itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita tahu relasi antara satu sama lain. Tadi berbicaranya adalah kita punya data tentang KRS, berarti satu mahasiswa KRS banyak mata kuliah gitu ya. Berarti relasinya adalah KRS. Hubungan antara objek dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya contoh ilustrasi lain. Jadi kalau saya punya objek di sini orang gitu ya, tentunya dia memiliki atribut apa nih? Nama, alamat, umur, nomor SIM. Relasinya memiliki kalau berbicara dengan kendaraan. Di sini mobil objeknya. Tentunya mobil juga objek, ya. Nah, punya nama, punya nomor model, punya tipe, punya warna gitu ya. Nah, ini nanti akan digambarkan dalam sebuah relasi. Nah, ini entitasnya. Tadi kita ada orangnya gitu ya, kemudian ada mobil, relasinya adalah memiliki, seperti itu. Kardinalitas. Nah, kardinalitas ini penting juga pada saat kita menggambarkan dalam relasi. Kenapa? Karena kita harus tahu, satu mahasiswa KRS satu mata kuliah atau satu mahasiswa KRS banyak mata kuliah gitu ya. Pemetaannya harus tahu. Maka itu dinamakan dengan kardinalitas. Satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Kemudian ada juga isian yang memang biasanya bernilainya adalah relasinya bersifat tidak wajib. Jadi boleh diambil, boleh tidak misalnya. Mahasiswa itu boleh ngambil mata kuliah misalnya pilihan gitu ya. Semester ini atau misalnya boleh juga semester nanti. Itu kan berarti nilainya adalah opsional, tidak wajib seperti itu ya. Maka itu bisa bernilai 0. Tapi kalau yang wajib itu bernilai 1. Misalnya mahasiswa wajib mengambil skripsi, berarti itu kan bernilainya 1 modalitinya, seperti itu. Nah, ini untuk contoh penggambarannya. Nah, ini kalau satu ke satu yang diberi customer, nah ini kalau misalnya satu ke banyak, seperti itu. Ini contoh kardinalitasnya, ini contoh modalitinya. Ini contoh modal kardinalitasnya, ini contoh modalitinya, gitu ya. Penggambaran nanti suatu saat Anda melihat contoh gambar seperti ini. Kemudian muncul lagi kamus data. Nah, berbicara kamus data, ini identiknya adalah dengan apa tadi? Dengan struktur file, dengan data tabel. Kenapa? Karena untuk mengetahui cara pengaturan nama agar tidak duplikasi. Karena nanti oh ini ada data di tabel nih mahasiswa, ini ada nama, kemudian ada nama email gitu ya. Nah, bisa jadi nah makanya kita berinya oh ini nama mahasiswa, ini emailnya gitu ya, ini alamat supaya berbeda penamaannya. Tentunya sebagai penyimpanan lebih detail. Nah, berbicara kamus data, tentunya di sini ada yang dinamakan dengan kamus data proses. Jadi proses itu punya kamus datanya juga seperti ini. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah contoh kamus data dalam sebuah database. Tabel. Jadi di sini ada database akademik, tabelnya dosen, menyimpan data profil dosen. Nah, ini diuraikan. Namanya juga kamus ya. Ini harus rinci. Maka di sini ID, and integer, panjangnya 3, primary key. Sama seperti ini, akademik mahasiswa menyimpan data mahasiswa. Jadi memang dirinci seperti itu setiap tabelnya. Sampai panjang karakternya itu juga dimasukkan, karena namanya juga kamus data, harus detail seperti itu ya. Nah,
Oke, yang perlu dipahami adalah di sini terkait dengan nanti beberapa studi kasus. Nah, studi kasusnya tentunya berbicaranya adalah kalau kita masuk ke sebuah sistem informasi penjualan, tentu yang perlu kita pahami adalah kita menganalisis sampai menemukan ada berapa entitas di dalam sistem tersebut, gitu ya. Kita uraikan atributnya apa saja. Maka itu masuk ke dalam kamus data. Kita harus tahu, oh ini ada entitas produk, kategori produk, pembeli, admin, konfirmasi pembayaran, pembelian, komentar. Maka ini adalah nanti yang akan dibahan menjadi sebuah pemodelan hasil dari analisis, gitu ya. Maka kemudian next kita gambarkan dalam bentuk diagram konteks, gitu ya. Secara kontekstual kan tadi berbicaranya perspektif kontekstual secara umum. Maka sistem informasi penjualan, siapa saja sih orang yang nanti interaksi dengan sistem ini? Oh, ada manajer, ada pembeli, ada marketing. Kalau admin, nah admin penjualan berarti di dalamnya tadi disebutkan bahwa itu adalah internal, berarti di dalam sini seperti itu. Aliran data, ini ada ya, data admin, data produk, info konfirmasi, kemudian info konfirmasi, info data produk gitu ya. Jadi aliran panahnya jelas seperti itu. Kemudian next-nya adalah DFD level 1. Diagram konteks tadi ada juga yang menyebut dengan DFD level 0. Maka next penguraian kita masuk ke dalam DFD level 1. Bagaimana proses yang ada, fungsional yang ada di dalam sistem itu sendiri. Nah, maka misalnya seperti contoh ini, di sini ada proses kelola data, data admin, data produk, data kategori. Kemudian apa yang dilakukan? Pembeli harus registrasi dulu kalau mau melakukan pembelian, registrasi. Kemudian baru pembelian. Setelah pembelian berarti nanti ada konfirmasi pembayaran, gitu ya. Ini dalam pembelian. Nah, maka pada saat berbicara pembayaran berarti ngambil data dong dari pembelian. Nah, seperti ini ya alurnya. Kemudian proses cetak laporan penjualan. Nah, di sini bagaimana pembeli memberikan komentar pada saat sudah membeli, misalnya seperti itu. Nah, ini jika dirasa kurang detail, maka kita bisa uraikan. Kalau prosesnya adalah satu, maka kita DFD level 2 proses 1. Kalau proses 2 berarti DFD level 2 proses 2 gitu ya. Maka bisa turun DFD level 2 proses 1. Inputnya diuraikan. Level 2 proses 1 diuraikan. Level 2 proses 3 diuraikan. Kemudian level 2 proses 4 diuraikan, seperti itu. Proses 2 level 5 diuraikan. Nah, ini adalah contoh dari penguraian jika DFD level 0-nya sangat banyak, kemudian bisa diuraikan kembali. Nah, itu untuk contoh kasusnya. Silahkan dipelajari lagi, lebih banyak untuk kasusnya bisa sistem informasi rekam medis, bisa sistem informasi perpustakaan. Nah, berbicaranya bagaimana Anda menganalisis dari secara prosedural, karena ini contohnya prosedural. Next, nanti kita akan masuk ke dalam beberapa kasus, mau yang prosedural ataupun yang objek oriented, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini terkait dengan pemodelan analisis dicukupkan sekian. Kita ketemu di perancangan perangkat lunak. Next, Bapak.